kita cinta dengan tanah air berarti kita harus meramaikan imarah tetap tanah air kita. Bagaimana tanah air kita ini menjadi tanah air baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah fanatik yang baik gitu, karena didasari dengan keilmuan. Bahkan Nabi kan juga sama, inni uhibbul Arab li salasin. Aku cinta Arab karena 3 hal. Beliau mengimarah tanah Arab dari mulai sebelumnya jahiliyah fatrah berkepanjangan. Kemudian beliau mengimarah meramaikan tanah Arab, bagaimana jangan sampai tanah Arab ini ya'budul asna, menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Bagaimana perjuangan Rasulullah sampai kemudian terjadilah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dari tangan-tangan orang-orang Quraisy. Karena cintanya Rasulullah pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman Kedai Bincang, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di podcast saya kali ini. Telah hadir di studio kita beliau dulu adalah Roes Am, setingkatan pas waktu saya masih bareng mondok di Lirboyo. Beliau adalah Kiai Zaimul Abror, asli dari Demak dan sekarang berdomisili di Pondok Pesantren Al-Insaf di Solo. Beliau sempat khidmah kepada beliau Mbah Yaitullah Sa'ad. Sampai sekarang masih khidmah di sana, Kiai nggih. Insyaallah. Insyaallah ngoten. Dan mumpung beliau ngaji pasaran di dalam Maulana Al-Habib Lutfi, beliau saya tarik ke sini untuk bercerita tentang, menjelaskan tentang ta'assub. Karena ternyata isu-isu ta'assub inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam frame pemikiran yang akhirnya kita perlu harus paham betul seperti apa definisi ta'assub dan ta'assub yang diperbolehkan, kemudian ta'assub yang tidak diperbolehkan, dan termasuk ta'assub kita, fanatisme kita, cinta kita kepada NKRI ini kira-kira dalam bingkai syariat diperbolehkan apa tidak. Oleh karena itulah beliau sengaja saya tarik ke sini, saya datangkan ke sini untuk panjenengan semua supaya beliau bisa memberikan penjelasan dengan secukupnya. Ada waktu sekitar setengah jam sebelum nanti kita berbuka, Kiai. Siap. Nggih. Insyaallah. Tapi sebelum ngobrol serius, kayak serius banget, beliau ini kita doakan semoga cepat-cepat punya putra. Amin. Sekarang sudah Amin. Sudah hamil, Istri. Sudah umur 6 bulan. Sudah umur 6 bulan. Tak pondokkan di Kediri. Laki-laki kira-kira pengennya laki-laki apa perempuan? Ya laki-laki ya, Laki-laki. laki-laki. Anak pertama Cowok. laki-laki cowok, Iya. okay. Masya Allah. Dan ini teman-teman sekalian merupakan surprise bagi saya pribadi, dan insya Allah semoga saja nanti surprise bagi tamatan An-Najmah 2009, karena saya sering lihat di WA, grup WA, katanya banyak yang kangen sama Kiai Abror ini. Entah kangen apanya tuh, enggak tahu. Kiai, baik, langsung saja nih. Definisi ta'assub itu seperti apa, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya matur suwun dumateng sahabat kami Kiai Ma'rufi yang sekarang sudah melalang buana. Alhamdulillah kita bisa bertemu ini, ya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan, keilmuan. Salah satunya adalah masalah ta'assub. Ta'assub adalah dari kata ta'assoba, dari ta'assub ta'assuban, yang mana fanatik maknanya, bercecekelan, berpegangan secara kuat, ngoten. Nggih. Atau dalam bahasa umumnya adalah fanatis. Cuman fanatik akhirnya terbagi-bagi
Tidak. Ada yang memang fanatik total, ada yang fanatik yang kita fanatik ke dalam tapi toleran keluar. Ada istilah begitu juga. Sehingga tidak boleh kita semua baik luar atau dalam fanatik, maka akan tertutup. Nah, untuk kemudian membahas fanatik ini awalnya adalah mahabbah, kecintaan. Sehingga semakin tumbuh kecintaan seseorang, maka akan semakin tumbuh fanatismenya. Nah, kecintaan ini bila mana tidak didasari dengan keilmuan, maka akan menjadi fatal. Seperti di zaman jahiliyah, yakni di zaman sebelum utusnya Rasulullah SAW. Maka di zaman itu kenapa kok para orang-orang Quraisy di saat itu tidak mau atau belum mau, tidak mau beriman kepada Nabi? Karena latar belakang yang paling tepat adalah fanatismenya terlalu kuat. Fanatisme kesukuannya, kekobailiyahnya, sehingga mereka benar-benar tidak mau menerima kebenaran yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itulah mereka kan sering menjawab karena tidak sama dengan ajaran Nabi, dikira sama mereka tidak sama dengan abaina wa ajdadina, kata. Tidak sama dengan ayah-ayahnya, tidak sama dengan leluhur-leluhurnya. Entah itu benar atau salah. Sehingga watak mereka begitu keras sekali ketika tidak mau menerima ajaran-ajaran Nabi. Dinamakan jahiliyah pun, jadi sebenarnya nama ini kan seolah-olah namanya itu tidak sama dengan tabiat mereka. Sebenarnya mereka itu cerdas. Sebenarnya mereka itu, orang Arab itu dikatakan orang yang dzu aqli, orang yang punya akal. Tapi penyematan pada mereka pada waktu itu adalah jahiliyah. Kan sangat kontradiksi. Artinya bahwa sebutan jahiliyah itu tidak pantas disematkan kepada mereka. Iya. Sebab mereka ini memiliki daya nalar yang luar biasa. Makanannya daging kok. Bukan kita yang megono. Bukan. Loh, dia itu makanannya daging mosok gak cerdas. Mosok gak cerdas. Kan ndak nalar, lucu ini. Maka baik. Jadi jahiliyah sendiri itu maknanya akhirnya seperti apa, Ki? Nah, ini akhirnya dari kita walaupun secara mufradat, secara letterlek maknanya jahiliyah adalah bodoh. Ada ya nisbat sebangsa bodoh. Ya, akhirnya hakikatnya dia bukan bodoh sebenarnya. Jahiliyah. Jadi sebangsa bodoh sebenarnya hanya sindiran kepada mereka ini. Tamparan kepada mereka. Musuh dedengkotan Islam sampai akhirnya meninggal, dijuluki Abu Jahal. Ini kan juga sindiran. Dia tidak bodoh. Bapak wong bodoh. Abu Jahal. Tapi tidak bodoh ini. Ahli syair. Iya. Kenapa? Karena fanatik. Karena fanatismenya yang terlalu tinggi. Dia tidak melihat kebenaran sudah. Artinya bahwa fanatisme Abu Jahal ini tidak dilandasi dengan ilmu, yang sehingga kemudian meskipun dia cerdas, tetapi karena fanatisme ini didasari tanpa keilmuan yang akhirnya menolak terhadap kebenaran yang dibawa Rasul, maka kemudian jahiliyah itu pantas disematkan. Ya seolah-olah ya dia bodoh, karena otaknya dulu kata guru kita, kata Maulana atau apa, kayak dia itu utaknya diselehke. Ketika berbicara, ketika pas ada wahyu, ketika ada ajaran Nabi, otaknya itu tidak jalan, otaknya diselehke. Yang ada emosinya, fanatismenya itu yang jalan. Baik, Kiai. Jadi sedikit saya sudah bisa memahami bahwa
ta'assub itu adalah dalam bahasa mudahnya yakni fanatis. Ya. Dan fanatis ini ada yang keluar Ya. dan ada yang ke dalam. Ada yang ke dalam. Fanatis yang buruk adalah fanatis yang tanpa didasari Dengan keilmuan atau dalam tanda kutipnya yang fanatik buta lah. Ya. Yang akhirnya nabrak sana sini. Kayak di tahun 99, 98, 97 fanatik partai Kiai. Ya. Antara partai A dan partai B podo-podo Kiai ini paido-paidonan pada waktu itu. Jangan ngerasake mboten. Saya masih kecil. Saya dulu Masya Allah di Probolinggo pada waktu 98-97 perang Kiai. Mohon maaf saya sebut partainya P3 PKB. Mohon maaf saya sebut partainya P3 PKB. Bagaimana Gus Dur itu Masya Allah luar biasa. Oh itu saya pikir wah jahiliyah lagi kita gitu Kiai. Karena pada waktu itu memang fanatik butanya luar biasa. Kiai sama Kiai paido-paidonan. Sampai tawur antara santri dengan santri itu. Nah, lalu begini Kiai. Yang belum kita pahami adalah fanatik keluar dan fanatik ke dalam itu gambarannya seperti apa. Nah, terus kita akan di sini otomatis kita akan bahas, kita akan mengalir fanatik dalam keluar. Otomatis ada yang fanatik mutlak, ada yang fanatik yang ke dalam saja, dan yang keluar kita toleran. Pertama adalah agama. Fanatik yang mutlak adalah agama. Fiddin, akidah. Fanatik kepada agama sendiri. Agama dan akidah. Bahasa Maulana ad-din wal akidah. Jadi kalau kita sudah bicara akidah, ya mutlak. Ahlus sunnah wal jamaah ya mutlak. Itu 100%. Kemudian walaupun toh kita dalam bergaul, orang bebas mau milih agama. Tapi kalau sudah masuk agama, dia harus mengikuti aturan agama. Seperti orang mau milih pondok ya bebas, mau milih sekolah mana bebas. Tapi kalau sudah masuk pondok ya harus ikut aturan pondok. Sehingga di situ harus ada fanatik. Orang masuk Islam kok enggak fanatik terhadap agama Islam? Ya jadinya dia semu Islam nantinya. Ambiar. Maka tidak menemukan di jalan Islam. Di Al-Quran la ikraha fiddin, memang tidak ada paksaan. Tapi ketika sudah masuk di agama Islam, ya harus ikut aturan Islam setahap demi setahap. Dan ia harus fanatik. Tidak hanya dia harus fanatik terhadap agama Islam. Ini fanatik wajib. Tidak hanya pembicaraan sunnah apalagi bid'ah, ya harus fanatik terhadap agama Islam. Ini fanatik yang ke dalam gitu. Ke dalam. Kemudian kita lagi akan mengerucut fanatik yang seperti fanatik kepada cinta tanah air. Cinta tanah air ini adalah merupakan kesunahan. Ini sunnah. Nahubbul watun minal iman. Kita fanatik terhadap cinta tanah air ini maksudnya adalah bukan berarti kita fanatik buta dengan apa yang di tanah negara kita ini, apapun yang di sini, sehingga yang muharramat berarti kita bebaskan, kita tidak ada ma'ruf, bukan. Kita cinta dengan tanah air berarti kita harus meramaikan imarah tetap tanah air kita. Bagaimana tanah air kita ini menjadi tanah air baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah fanatik yang baik gitu. Karena didasari dengan keilmuan. Bahkan kenapa kok Nabi kan juga sama, ini uhibbul Arab li salasin. Aku cinta Arab karena 3 hal. Aku cinta Arab karena 3 hal. Karena pertama adalah lughatul Quran Arabiyyun, lughatul jannah Arabiyyun. Saya sendiri adalah keturunan Pak Arab. Jadi Rasulullah pun sendiri ada cinta terhadap tanah Arab, dasarnya itu agama.
bukan buta. Beliau mengimaroh tanah Arab dari mulai sebelumnya jahiliyah fatrah berkepanjangan. Rasulullah lahir, kemudian beliau mengimaroh meramaikan tanah Arab. Bagaimana jangan sampai tanah Arab ini ya'budul asna, menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Bagaimana perjuangan Rasulullah sampai kemudian terjadilah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah dari tangan-tangan orang-orang Quraisy. Karena cintanya Rasulullah pada waktu itu, sehingga namanya saja Fathu Mekah, bukan Ghazwatu Mekah, bukan perang manusianya pada waktu itu. Pembebasan, bahasanya pun indah dalam sejarah. Bukan perang, bukan ghazwah, tapi Fathu, pembebasan kota Mekah. Dalam perjalanan pun menuju kota Mekah tidak boleh membawa alat perang. Semua harus diturunkan, bahkan bendera pun harus turun. Di saat masuk kota Mekah, semua alat perang diturunkan. Ketika ada salah satu sahabat membawa alat perang, langsung dimarah, ditegur sama Rasulullah. Turunkan, pokok kita di tanah Mekah harus dengan cara damai. Berapa puluh ribu tuh, ada yang bilang ratusan ribu, ada yang bilang sampai 50 ribu. Karena pada waktu itu kan jaya-jayanya Rasul di Madinah sudah. Di Madinah begitu berkembang pesat agama Islam, terus kemudian Makkah tinggal minoritas toh. Akhirnya Rasulullah terus ke sana sama berbondong-bondong orang-orang Madinah sampai ketakutan orang-orang Mekah. Sehingga disitulah terjadi orang-orang pentolan orang-orang kafir Quraisy itu seperti Sufyan, Abu Sufyan, seperti Hindun, seperti Muawiyah, Abu Sufyan, terus yang lain-lain. Pada waktu itu ketakutan. Padahal Rasul tidak ada apa-apa. Rasul hanya cinta Mekah, pengen tawaf di Ka'bah, pengen ziarah di Sayyidah Khadijah, pengen ziarah di saudara-saudara yang lain. Gampangnya ngomong itu, terus aku pengen mulai maneh gitu. Iya, itu terkait Nabi, masalah mencintai beliau tetap harus didasari dengan keilmuan. Kemudian berkembang kita di tanah air kita, mencintai tanah air kita, NKRI. Kita jangan sampaikan tujuannya kita seperti para leluhur kita membebaskan tanah air kita ini, jangan sampai dihuni dengan orang-orang yang memang mempunyai misi jahat, dihuni dengan orang-orang yang misinya adalah tidak mengimarohkan, tidak menyemarakkan oleh negara kita, supaya negara kita ini menjadi seorang negara yang memang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mayoritas adalah agama Islam. Walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak adalah secara dasar, asas dasar negara ini kan sudah sangat seperti kita. Sangat tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bahasa asas-asas negara kita ini bisa merangkul semua lini, semua suku, semua agama kita bisa kumpul. Pancasila itu alhamdulillah. Nah, kemudian ada fanatisme kita ke guru, ke orang tua, ke mungkin sahabat-sahabat terdekat, sahabat-sahabat baik. Ya, tadi seperti awal bahwa ini berangkat dari kecintaan yang berdasarkan dengan ilmu. Sehingga kita kalau fanatisme kepada guru, fanatisnya adalah ke dalam. Bahkan kemarin ngaji sama Maulana, sama Abah, kita berhak, mungkin bahkan setengah wajib. Kita mengatakan guru kita, guru besar, alimul alama. Walaupun toh di luar beliau tidak diakui atau belum diakui. Tapi bagi seorang murid, boleh-boleh saja, berhak saja mengatakan, guru saya guru besar, alim alama. Akan tapi kita tidak boleh menafikan orang-orang, maksudnya menafikan guru-guru yang lain,
menafikan seorang ulama-ulama yang lain. Karena mungkin saja Allah menitipkan pada guru kita, tapi tidak menutup kemungkinan menitipkan sesuatu yang lain ada di guru yang lain, di ulama yang lain. Sehingga kita fanatik ke dalam tapi tidak keluar kita toleran kepada ulama-ulama yang lain, kita menghormati kepada guru-guru yang lain, kita menghormati selama ya kita semisi kita, seakidah kita. Nggih. Artinya ngeten nggih. Ketika tadi kita bicara soal ta'assub kepada NKRI. Iya. Ta'assub kepada NKRI ini hukumnya sunnah. Iya. Disamakan seperti halnya ketika Rasulullah rindu ke Mekah kan ngoten nggih. Dan ta'assub ini boleh-boleh saja dalam rangka untuk kita imarah meramaikan bangsa ini supaya bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Artinya ketika ta'assub ini adalah dalam hal bingkai baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ini tidak menjadi satu masalah nggih. Nggih. Iya. Bahkan itu menjadi satu kewajiban. Ya sampai kalau kita ingat di zaman Mbah Hasyim sampai mengeluarkan revolusi jihad. Itu wajib loh pada saat itu. Nggih. Resolusi jihad. Iya, resolusi jihad itu sampai kiai-kiai dikumpulkan dan hukumnya memang wajib. Sempat dibahas beberapa kali dengan para kiai. Setelah masnya Mbah Hasyim, artinya membahas ulang pada waktu itu hukumnya sebenarnya wajib atau enggak. Tetap wajib karena sifatnya menjaga negara dari kemasukan penjajahan, dan penjajah itu sudah punya misi jahat, punya misi yang baik dan jelas tidak Islam. Ini tidak hanya kewilayahan tapi juga akan menjadikan negara kita nanti sudah tidak lagi menjadi baldatun thayyibatun. Tidak ada rabbun ghafurnya. Karena ketika mereka masuk ke sini, penjajah masuk ke sini bawa misi agama yang lain, akhirnya kan tidak ada rabbun ghafurnya. Maka dalam rangka rabbun ghafur itu Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama kemudian mengeluarkan resolusi jihad dan akhirnya wajib perang. Ini kalau enggak cinta tanah air tidak akan keluar resolusi jihad ini. Ini terserah mau mengatakan beliau ini kalau nggak ta'assub kepada tanah air ya nggak bisa. Oke. Artinya Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang yang betul-betul fanatik untuk bangsanya sendiri. Maka ketika ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa ta'assub kepada NKRI ini adalah haram karena satu, azas negaranya bukan azas negara Islam. Ya. Ini nolaknya seperti apa, Ki? Ya, lihat dulu, karena sudah kita katakan bahwa ini ta'assub itu menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib, kan kita berdasarkan dengan keilmuan, didasari dengan keilmuan. Kalau dikatakan haram, ya yang haramnya yang mana? Nah, kita dalam rangka menjaga kok. Kita cinta tanah air, jangan sampai kita ini apa yang kita tempati menjadi rusak. Nah, sini menjaga ini termasuk amanah kita. Kok dikatakan haram? Nah, bahkan menjaga ini termasuk kewajiban kita. Bahkan mensyukuri ini dalam rangka mensyukuri, kok dikatakan haram itu dari mana? Kan aneh. Yeah. Nabiullah Adam alaihi salam itu dijuluki khalifah. Nabiullah Adam alaihissalam dijuluki khalifah, sehingga manusia juga akhirnya kan kejulukan khalifah. Ada 4 tugas pada manusia yang diturunkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Di antaranya adalah imaratul ard, meramaikan bumi. Bagaimana bumi ini diramaikan? Fihi ibadatullah, fihi dzikrullah, fihi sya'airullah,
fiha syairullah dan macam-macam. Ini adalah amanah tugas. Lah tugas ini kalau enggak, seseorang tidak akan mungkin menjalankan tugasnya dengan maksimal bila mana tidak didasari dengan kefanatikan. Ya. Nah, fanatik itu bila tidak muncul bila mana tidak didasari dengan kecintaan. Nah, kecintaannya ini tadi kita dibaringi dengan keilmuan yang dimiliki, sehingga imarahnya pas sesuai dengan maksud Allah Ta'ala. Imarah kita sejalan sesuai dengan syiar Kanjeng Rasul Muhammad SAW dan seterusnya, para leluhur kita. Kita pertegas bahwa ta'assub kita kepada NKRI ini adalah sama seperti amanah yang dititipkan oleh Nabiullah Adam kepada kita, ya. Yakni dalam rangka menjaga syiarnya Allah. Menjaga syiar. Artinya Dan bahwa paling yang pertama mensyukuri nikmat Allah. Kita dilahirkan di Indonesia dengan nyaman, dengan aman, apapun kita itu tidak ada masalah, hidupnya itu tidak seperti hidup di yang lain. Artinya kita akan diberi keamanan sama Allah, fadlul minallah, anugerah yang luar biasa kan. Ya, syukur ini kan wajib di indah Allah Ta'ala. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini lebih luas. Kenapa kalau Nabiullah Adam diberi tugas menjadi khalifatullah fil ard? Ya, satu sisi adalah pertama syukur minallah Ta'ala. Itu lah, sampai kalau geret lagi, berkembang lagi, nikmat Allah Ta'ala itu diberi tugas menjaga, itu adalah derajat mulia. Khalifatullah itu wakil Gusti Allah, itu apa enggak? Pangkat mulia. ya. Kenapa sampai Nabiullah Adam kemudian diturunkan di bumi, berawal dari surga, itu adalah sebenarnya pengangkatan beliau. Nabiullah Adam diangkat, diberi tambah derajat, tambah pangkat, yakni Khalifatullah fil ard. Bukan pengusiran, bahasanya orang-orang kan. Bukan pengusiran. Itu adalah justru mengangkat Nabiullah Adam alaihissalam supaya bumi ini terjaga. Coba andaikan kalau nggak ada Nabiullah Adam, nggak ada syiar Allah Ta'ala, nah Rasulullah SAW nggak lahir di bumi ini ya. Sama dengan kita di tanah air ini, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kita dilahirkan di Indonesia, sehingga wajib bagi kita untuk menjaganya, untuk merawatnya. Sementara di kalangan sana ada orang Islam yang mengatakan, mengatakan bahwa negara ini negara togut. Negara ini adalah negara yang azaznya bukan azaz Islam. Ini loh Kiai, yang sampai saat ini mereka, kadangkala kita sudah ngasih dalil, kita sudah ngasih apapun, mereka masih tidak mau itu. Memang ilmu itu butuh. Jadi itulah, seorang bila mana mempunyai ilmunya terbatas, maka akan suka menuduh, suka memberikan label yang kurang pas, yang bahkan tidak pas pada pemikirannya. Sekarang kita bahas bersama, dari sisi mana dikatakan tauhid. Kita akan bicara bahwa negara ini satu adalah, kalau kita kembalikan ke referensi kita, ada Darul Islam, ada Darul Kufri, negara Islam. Oke lah, mereka menginginkan kan, intinya kan menginginkan ini bukan negara Islam. Yang dimaksud negara Islam itu bagaimana? Sekarang kita tarik ke situ. Apakah harus begini-begini? Di dalam kita awal referensinya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu
Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan di sana jelas wafi Betawi ya, dikatakan sebagai Darul Islam, negara Islam. Karena apa? Darussalam apa Darul Islam gitu? Darul Islam. Darul Islam. Darul Islam. Karena di sana ada syiar-syiar Allah Ta'ala, yang sebelumnya sudah ada syiar-syiar Allah Ta'ala, walaupun setelahnya ada agama Hindu, ada macam-macam, tapi sebelumnya sudah banyak sekali syiar Allah di negara Jawa ini. Artinya di situ itu yang penting bahwa bagaimana kita menciptakan suasana syiar Allah bisa terlaksana dengan aman di suatu negara. Sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadikan ini adalah Darul Islam. Walaupun toh dalam pelaksanaan hukum-hukum ala pemerintahan Islam, kita bertahap dalam menjalankannya. Itu pun toh kita tidak ada yang semuanya hukum Allah itu tidak ada yang mutlak harus dilakukan kecuali kemampuan. Ini yang kaitannya dengan sosial loh ya. Kaitannya dengan manusia loh ya. Mungkin karena itu mereka menganggap negara kita ini negara tauhid karena hukum Islam, contoh tidak ada hukum potong tangan. Ya. Mungkin seperti itu mungkin. Lah ya, hukum potong tangan. Saya pernah berbincang-bincang dengan Habib Zaid. Beliau orang Yaman loh ya, mantunya Maulana. Saya bincang-bincang kira-kira negara-negara sana apa ya menjalankan hukum-hukum tersebut. Beliau jawab, sekarang mana ada yang semua total menjalankan itu. Dah. Maksudnya akhirnya kan dibahas, hukum-hukum Allah adalah kalau di sebagian kitab-kitab ulama kita ini memang ada kegantungannya dengan kemampuan. Bila mana mampu dijalankan ya maka harus dijalankan. Kalau belum mampu dijalankan maka diganti yang lain yang sekiranya adalah bisa menjerah. Toh kita pun bisa menjalankan syiar-syiar Allah dengan cukup makmur lah. Bahkan termasuk guru kita, senior kita, Mbah Maimun. Ya. Mbah Maimun ini mengatakan, negara ya, satu-satunya negara yang harus disyukuri negara Indonesia. Syiarnya tidak terkalahkan dengan negara-negara yang lain. Saya itu pernah ke Mesir, saya itu pernah ke Baghdad, itu pernah ke Irak, pernah. Tapi untuk syiar Allah dan pendidikan tidak ada yang melebihi di Indonesia. Indonesia itu khusus agama dari mulai tingkatan TPA sampai jenjang tinggi, dari mulai ibu-ibu, dari mulai terus bapak-bapak, semuanya ada lahannya. Tidak ada yang tanpa lahan. Kalau mau loh ya maksudnya. Semuanya itu ada lahannya. Dan semuanya dari mulai dusun, dukuh, itu semuanya terlapisi. Sehingga di mana letak dikatakan tauhidnya? Bila andaikan kok ada kekurangan, ya sak wajarnya. Kita jangan menuntut seperti zaman Nabi. Kita itu bukan Nabi, Bung. Kok jangan minta seperti Nabi. Kita itu bukan Nabi. Andaikan tuh ada kurangnya, sak wajarnya. Wong di fikih kita saja, di fikih kita ya, negara Imam A'dhamnya kok kafir, suruh jalan. Yang dipentingkan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh.
keutuhan negara itu lebih penting daripada sosial, hanya pada perorangan itu. Keutuhan negara itu lebih penting. Ini karena menjamin, karena bila mana negara tidak utuh, ya maka akan hancur kan. Kepentingan masyarakat secara umum. Secara umum itu lebih didepankan. Namanya kalau di dalam kaidah kita kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dan itu yang kita pentingkan. Oke, baik. Jadi dalam frase ini kita sepakat bahwa bangsa kita ini bukan bangsa negara yang kemudian disebut oleh sebagian orang dengan sebutan toghut, bukan. Karena sampai saat ini kita sholat Jumat masih enjoy, tarawih enjoy, dan lainnya enjoy saja. Semuanya, kalau toh ada kurang misalkan dalam sisi penerapan hukum, tidak ada qat'ul yad, kemudian tidak ada hukum-hukum yang lain, yang bahkan di Aceh sendiri kadangkala hukum itu hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Mereka mengatakan kan seperti itu, bahwa negara Aceh itu hukumnya yang diterapkan adalah hukum Islam, tapi nyatanya di sana itu ya kita sering melihat bahwa hukum itu tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ini juga sebetulnya harus kita koreksi, dan kalau mau dikatakan penerapan Islam yang seperti itu tak pikir nggih kurang pas juga nggih. Akhirnya kan jadi koreksi, introspeksi. Oh, berarti memang kadang itu ada tempatnya sehingga muncullah kita bikhtilafil ashos wal azman wal amkinah. Memang ada hadis, Yai, di kitabnya Mbah Maimun Al-Mujaddidun itu ada hadis bahwa saya fi akhir zaman, memang nanti akan datang di akhir zaman hukum-hukum Allah ini satu demi satu memang sulit dijalankan. Ini akhirnya menjadi sebagai pengingat kepada kita. Tetap kita mengharap, tetap kita berusaha. Beliau para guru-guru kita itu bukan berarti terus diam-diam saja, enggak. Kita berusaha, kita mengharap untuk bagaimana hukum-hukum Allah satu demi satu kita jalankan sebisa mungkin dengan melihat kondisi tempat yang memungkinkan. Tetapi ketika tidak memungkinkan, ya yang penting ada efek jerah, walaupun tidak sama persis, kan terbukti ya di negara kita ya adalah tetap hukuman. Bukan berarti tidak ada hukuman. Tidak dibebaskan. Lalu yang terakhir, Kiai, ta'assub dengan NU sendiri. Ta'assub dengan NU. Ini hukumnya seperti apa kalau menurut jenengan? Apakah ta'assub dengan NU ini sama dengan ta'assub dengan NKRI, atau sama dengan ta'assub ke agama kita sendiri? Ini ta'assub NU itu hampir mirip dengan ta'assub dengan agama. Walaupun toh kita di luar sana, mungkin di luar negara Indonesia namanya bukan NU. Namanya bukan NU, tapi di negara kita adalah namanya NU, karena ketika sudah idza utliko NU itu fal murad adalah ahlus sunnah wal jamaah, seolah-olah kan kayak gitu. Walaupun toh ya ada orang yang memisahkan antara NU dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walhasil kita ada tempatnya lah. Kita ta'assub kepada NU dari sisi mana? Dari sisi kita menjaga gawang. Jangan sampai, karena hubungannya dengan negara. Bila mana ini kita berahlus sunnah wal jamaah ini, monggo lah, kita tidak memaksa, tapi perlu diingatkan. Kita ingat ke zaman pendahulu kita, bahwa rata-rata para leluhur kita beragama adalah kan harus berahlus sunnah wal jamaah. Sementara berahlus sunnah wal jamaah meniru para leluhur kita adalah dengan mengikuti leluhur di ajaran kita di Nahdlatul Ulama. Karena dengan kita NU, maka
dengan wawasan di sana lebih luas dalam memahaminya. Kita akan diberikan beberapa pemahaman ala leluhur kita dalam menjalankan sisi kenegaraan, sosial, kemudian individu, beragama kita dengan siapapun, lebih luas jangkauannya, tepat dengan kondisi yang di negara kita. Satu lagi, kita beragama itu tidak bisa sendirian. Saya ingat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa di Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami hidayah, jalan yang benar. Itu benar tidak langsung benar seperti kamu, enggak, tapi benar seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para leluhur yang engkau beri nikmat. Berarti kan ada cara kita beragama itu harus meniru dengan leluhur kita yang sudah terdahulu, yang sukses di mata Allah Ta'ala. Itu tidak boleh membuat lahan baru, sakarepe dhewe, partai baru, jalan baru. Ini sudah ada jalan yang sudah sukses di mata Allah Ta'ala. Bayangkan secara matematika rasional saja, umur hampir 100 tahun. Organisasi mana umur yang sudah sampai hampir 100 tahun tidak punah, justru malah tambah besar di mana-mana. Sekarang ini organisasi ini NU di negara-negara luar negeri sudah ada berapa cabang di sana. Kalau kita ingat hadis Nabi, peganglah as-sawadul a'dham. Apa? As-sawadul a'dham, golongan mayoritas terbesar. Artinya bahwa ta'assub kepada NU mirip dengan ta'assub kepada agama itu sendiri. Karena ya NU ini merupakan satu wadah untuk faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia tetap terus berkembang dengan baik, dan wadahnya adalah Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada orang yang tidak suka dengan NU, berarti dia tidak suka kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berkembang dengan baik di Indonesia. Otomatis. Kayak begitu. Berarti menurut jenengan bahwa orang kalau sudah NU ya berarti dia harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kemudian NU sendiri, Ahlus Sunnah sendiri. Ya nanti akan jadi terkotak-kotak nantinya. Bagaimana mungkin motor dengan pengemudinya ini tidak satu bagaimana ini jalannya gimana nanti ini? Mestinya orang yang sudah kita dimaksudin ya harus ikut ala pemahaman sopir-sopirnya kabeh gitu. Tidak mungkin akan terjadi. Kita ingat hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dolalah. La tajtami'u ummati ala dolalah. Umatku di situ tafsir ay ulama. Ummati tafsir ay ulama. Ulamaku tidak akan mungkin kesepakatan dalam kesesatan. Dari mulai awal NU sampai sekarang, ini semuanya adalah para ulama-ulama yang mencetuskan siapa pengurusnya, siapa kandidatnya. Alhamdulillah sampai sekarang kan tetap terjaga. Bila mana ada kekurangan sana sini ya wajar, manusia. Kayak gitu benar nabi malah. Malah ada nabi kedua setelah Rasulullah, bahaya. Baik, pemirsa, jadi ta'assub kepada NU ini wajib. Karena beliau seperti apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa ta'assub kepada NU sama halnya ta'assub kepada ad-din wal aqidah, seperti yang didawuhkan oleh Maulana Lutfi. Sehingga ta'assub kepada NU merupakan wajib, karena NU ini merupakan wadah daripada faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang harus kita ta'assubi, karena kalau tidak maka kita dalam beragama ini akan morak-marik, dan ketika morak-marik maka negara kita juga akan morak-marik, hancur. Ketika negara morak-marik, maka kita hidup ini juga akan morak-marik. Tidak ada syiarun nubuwah, tidak ada syiar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada, maka
tidak akan bisa tercipta baldatun thayyibatun Rabbun warabbun ghafur. ghafur. Terima kasih Kiai atas Siap, sami-sami, penjelasannya dan kerawuhannya di studio kami. Semoga panjenengan tidak kapok. Kapan-kapan kalau kesini lagi bisa ngobrol lagi nanti. Siap. Ngopi. Terima kasih. Ngopi, tapi ini belum buka. Oh iya. Bentar lagi buka nih. Makanya saya lihat jam. Aduh, wis wis buka. Eh. Sudah cukup. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.